Angel tampak cantik dan selalu tampil glamor. Rambutnya wangi, bajunya mahal, dan setiap malam ia selalu pergi entah kemana, lalu pulang menjelang subuh. Siangnya, ia hanya tidur seharian. Selamat datang di Cerita Malam, tempat setiap kisah memiliki makna, setiap emosi memiliki suara. Di sini, kita akan menjelajahi kisah cinta, konflik, dan kehidupan yang dekat di hati kita. Duduk santai, pasang earphone Anda, dan biarkan cerita mengalir. Di sebuah kampung kecil di pinggiran Surabaya, hiduplah seorang gadis muda bernama Anissa. Ia dikenal sebagai gadis sederhana, namun penuh semangat dan rasa ingin tahu yang besar. Sejak lama, Anissa bermimpi untuk merantau ke Bali, mencari kehidupan baru yang lebih berwarna dari hari-harinya di kampung. Setelah menabung sedikit demi sedikit, dari hasil membantu ibunya berjualan di pasar, akhirnya Anissa memutuskan untuk berangkat. Dengan satu tas ransel dan doa restu dari orang tuanya, ia menumpang bus menuju Pulau Dewata. Sesampainya di Bali, Anissa menumpang sementara di rumah seorang teman lama dari kampung bernama Angel. Angel tampak cantik dan selalu tampil glamor. Rambutnya wangi, bajunya mahal, dan setiap malam ia selalu pergi entah kemana, lalu pulang menjelang subuh. Siangnya, ia hanya tidur seharian. Anissa sebenarnya belum pernah menanyakan pekerjaan Angel, tapi dari gelagatnya ia mulai curiga. Ia sering melihat Angel bersolek berlebihan, memakai parfum mahal, dan sesekali berbicara di telepon dengan suara lembut yang penuh rayuan. Meski begitu, Angel selalu bersikap baik padanya, bahkan menawari untuk tinggal lebih lama. Namun di hati kecil, Anissa mulai tumbuh rasa penasaran dan juga kekhawatiran. Apa sebenarnya pekerjaan Angel di malam hari itu? Sudah 2 minggu, Anissa tinggal di Bali. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membuka ponselnya untuk mencari lowongan pekerjaan di berbagai situs dan grup media sosial. Ia melamar ke beberapa perusahaan, mulai dari restoran, toko baju, hingga hotel, namun tak satu pun memberi panggilan. Hari demi hari berlalu, dan tabungannya semakin menipis. Uang hasil menabung di Surabaya kini hanya tersisa cukup untuk makan beberapa hari saja. Ia mulai gelisah, apalagi setiap kali melihat Angel yang tetap hidup dengan gaya mewah, seperti tak pernah kekurangan. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik pantai Kuta, Anissa duduk di beranda kos sambil menatap langit jingga. Angel keluar dari kamarnya, sudah berdandan rapi dengan gaun merah dan sepatu hak tinggi. "Kamu belum dapat kerja juga, Nis?" tanya Angel sambil merapikan rambutnya di depan cermin kecil. Anissa menghela napas pelan. "Belum, Gal. Kayaknya susah banget cari kerja di sini. Uangku juga udah hampir habis." Angel tersenyum samar, lalu menatap Anissa dari ujung kaki sampai kepala. "Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Tapi kerjaannya, ya, agak beda," katanya pelan, seperti menimbang-nimbang. Anissa menatapnya penasaran. "Kerjaan apa maksudmu?" Angel hanya tersenyum tipis. "Nanti malam ikut aku aja dulu. Lihat aja dulu suasananya." Hati Anissa berdebar. Ia tidak tahu kemana Angel akan membawanya malam itu. Tapi rasa ingin tahu dan tekanan ekonomi membuatnya sulit menolak. Anissa tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Ia tahu Angel bermaksud baik, tapi hatinya belum siap untuk ikut keluar malam seperti itu. "Kayaknya malam ini aku nggak bisa ikut, Gel," ucapnya pelan sambil menatap lantai. "Aku mau video call sama ibu dulu. Udah seminggu lebih aku belum sempat ngobrol. Mungkin besok atau seminggu lagi aja ya." Angel menatapnya sejenak lewat cermin, seolah menilai ketulusan kata-kata itu. Bibirnya membentuk senyum tipis. "Ya udah deh, terserah kamu aja. Tapi ingat, Nis, hidup di Bali itu keras.
Kalau kamu terlalu lama mikir, kamu bisa nggak makan. Suara tumit sepatunya terdengar ketika Anggel melangkah keluar kamar. Beberapa menit kemudian, suara motornya menghilang di kejauhan, meninggalkan Anissa sendirian di kos yang semakin sunyi. Anissa mengambil ponselnya, menatap layar kosong yang menampilkan wajah ibunya di wallpaper. Ia menekan tombol panggilan video, dan tak lama kemudian, wajah tua ibunya muncul di layar, tersenyum hangat dari rumah sederhana di Surabaya. Assalamualaikum. Bu, waalaikumsalam nak. Kamu gimana di sana? Udah dapat kerja? Pertanyaan itu membuat dada Anissa sesak. Ia berusaha tersenyum, menahan air mata yang hampir jatuh. Belum bu, tapi insya Allah sebentar lagi. Anissa masih usaha kok. Ibunya mengangguk pelan, lalu berkata dengan lembut, yang penting jangan lupa salat ya. Rezeki udah ada yang ngatur. Setelah panggilan berakhir, Anissa menatap langit malam dari jendela. Lampu-lampu kota Bali berkilau indah, tapi hatinya terasa hampa. Dalam hati, ia berbisik, aku harus kuat. Aku nggak boleh nyerah. Aku kesini buat cari kehidupan yang lebih baik, bukan malah tersesat. Keesokan paginya, matahari Bali bersinar cerah. Tapi bagi Anissa, hari itu terasa berat. Ia terbangun dengan kepala pening karena terlalu banyak pikiran semalam. Uang di dompetnya kini hanya cukup untuk makan 2 kali. Ia duduk di tepi ranjang, membuka ponsel, dan menatap deretan pesan lamaran yang belum berbalas. Belum ada tanggapan, gumamnya lirih. Siang harinya, Anggel baru pulang. Riasannya sedikit luntur, tapi wajahnya tetap tenang. Ia melempar tasnya ke sofa dan menatap Anissa yang sedang duduk lesu di pojok kamar. Masih belum ada kabar juga, Nis? Anissa menggeleng pelan. Belum, Gal. Aku udah coba ke banyak tempat, tapi kayaknya mereka lebih pilih yang berpengalaman. Anggel terdiam sejenak, lalu mendekat. Gini deh, semalam aku ketemu orang, namanya Bang Reno. Dia punya beberapa tempat hiburan malam di Kuta. Tapi tenang, kerjaannya bukan yang aneh-aneh. Katanya dia butuh resepsionis baru buat di lounge-nya. Gajinya juga lumayan, bisa buat bantuin keluarga di kampung. Anissa menatap Anggel dengan ragu. Lounge? Maksudmu kayak bar gitu? Anggel tersenyum samar. Iya, semacam itu. Tapi kamu cuma duduk di depan, nyapa tamu, nyatet reservasi. Nggak lebih dari itu kok. Mau aku kenalin? Hati Anissa berdebar. Di sisi lain, ada rasa takut. Tempat hiburan malam bukan dunia yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menatap jendela, melihat cahaya sore menembus tirai, lalu menarik napas panjang. Di satu sisi, ia butuh pekerjaan. Di sisi lain, ada rasa takut. Tempat hiburan malam bukan dunia yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menatap jendela, melihat cahaya sore menembus tirai, lalu menarik napas panjang. Boleh deh, Gel, tapi aku mau lihat dulu tempatnya ya. Aku nggak mau salah langkah. Anggel tersenyum puas. Sip, nanti malam kita ke sana. Kamu cuma lihat-lihat aja dulu. Kalau cocok, besok aku bantu ngomong sama Bang Reno. Malam pun mulai turun. Jalanan Bali tampak gemerlap dengan lampu neon dan suara musik dari barbar sepanjang jalan. Anissa memegang tas kecilnya erat, mengikuti langkah Anggel yang berjalan dengan percaya diri menuju sebuah tempat bernama Laguna Lounge. Di depan, lampu bertuliskan open berkelap-kelip. Musik pelan terdengar dari dalam, bercampur aroma parfum dan minuman mahal. Anissa menelan ludah, menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk antara penasaran, takut, dan harapan. Dalam hati ia berbisik,
Apa ini jalan yang benar untukku? Atau awal dari sesuatu yang tak bisa aku kendalikan? Begitu melewati pintu kaca, Laguna Lounge, Anissa langsung disambut suasana yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lampu berwarna ungu dan biru menari di langit-langit. Musik pelan berpadu dengan tawa para tamu. Udara di dalam terasa wangi, tapi juga berat oleh aroma alkohol dan parfum yang bercampur. Angle berjalan di depan, menyapa beberapa orang yang sepertinya sudah mengenalnya. "Hai, Mas, malam Kak." Sapanya ringan. Semua orang membalas dengan senyum ramah, seolah ia adalah bagian penting dari tempat itu. Anissa melangkah perlahan di belakang. Matanya berkeliling, mencoba memahami suasana yang asing ini. Tiba-tiba, suara seorang pria bule terdengar dari meja dekat bar. "Hey, who's that girl? Pretty one," katanya sambil menunjuk ke arah Anissa, lalu tertawa kecil. Temannya yang lain menimpali dengan bahasa Indonesia campur logat aneh. "Siapa nih? Cantik juga. Kayak turis baru ya?" Anissa langsung menunduk malu. Wajahnya memerah. Ia menggenggam tasnya erat dan berusaha bersembunyi di belakang Anggel. Anggel menoleh sambil tertawa kecil. "Sudah, santai aja Nis. Mereka cuma bercanda." Tapi di dalam hati Anissa terasa tidak nyaman. Ia baru menyadari bahwa dunia yang ia masuki malam itu bukan sekadar tempat kerja biasa, tapi dunia di mana tatapan bisa berarti lebih dari sekadar perhatian. Tak lama kemudian, seorang pria berpenampilan rapi dengan kemeja hitam datang menghampiri. Ia berusia sekitar 30-an, dengan senyum ramah tapi tajam di matanya. "Ini ya, yang kamu bilang mau kerja, Gal?" Anggel mengangguk. "Iya bang, namanya Anissa, anak baru dari Surabaya." Pria itu mengulurkan tangan. "Saya, Reno, pemilik tempat ini." "Santai aja. Di sini kerjanya gampang. Yang penting kamu sopan, ramah, dan tahu cara menghadapi tamu." Anissa ragu sejenak, tapi akhirnya menjabat tangannya. "Nama saya Anissa. Bang, saya cuma mau kerja jujur, bantu keluarga di rumah." Reno tersenyum, tapi sorot matanya sulit ditebak. "Bagus. Kalau kamu serius, besok datang sore-sore ya. Kita lihat cocok apa enggak. Tapi malam ini nikmatin dulu suasananya." Anissa mengangguk pelan, meski hatinya masih berdebar kencang. Ia tahu malam ini akan menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Entah menuju harapan atau ke tempat yang akan menguji hatinya. Malam pertama bekerja di Laguna Lounge menjadi malam yang panjang bagi Anissa. Ia hanya duduk di meja resepsionis, mencatat tamu yang datang sambil mendengar musik yang terus berdentum dari dalam ruangan. Awalnya, ia merasa tidak nyaman. Lampu-lampu neon, tawa keras para tamu, dan suasana malam yang begitu asing membuatnya merasa seperti orang yang salah tempat. Setiap kali ada tamu laki-laki yang lewat dan melemparkan senyum atau godaan halus, Anissa hanya menunduk. Dalam hati, ia berulang kali berkata pada dirinya sendiri, "Aku di sini cuma kerja, bukan yang lain." Tapi hari-hari berikutnya tak berjalan mudah. Ia mulai tahu dunia malam punya ritme yang berbeda. Tidur pagi, bangun sore, dan bekerja di bawah cahaya lampu kelap-kelip. Tubuhnya lelah, pikirannya sering kacau, tapi tuntutan hidup tak memberi pilihan lain. Setiap kali membuka dompet dan melihat sisa uangnya yang menipis, Anissa teringat wajah ibunya di kampung. "Ibu pasti berharap aku sukses di sini." Batinnya lirih. Malam demi malam, rasa canggungnya perlahan memudar. Ia mulai bisa tersenyum pada tamu, menyapa dengan sopan, bahkan kadang ikut membantu pelayan lain
saat lounge ramai. Awalnya hanya berpura-pura nyaman. Lama-lama, benar-benar terbiasa. Ya udah, gas ajalah, katanya pada dirinya sendiri suatu malam sambil memoles lipstik di depan kaca. Apapun yang terjadi, hadapi aja. Yang penting, aku bisa hidup. Kini Anissa sudah tak lagi gugup menghadapi tatapan para tamu. Ia tahu kapan harus tersenyum, kapan harus diam. Dunia malam yang dulu menakutkan, kini menjadi bagian dari kesehariannya. Tapi jauh di dalam hatinya, masih tersisa sedikit rasa kosong. Seolah ia kehilangan sebagian dirinya di balik cahaya lampu lounge itu. Keesokan harinya, suasana Bali terasa lebih tenang dari biasanya. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma garam yang khas. Anissa bangun agak siang, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah yang dulu polos, kini mulai tampak lebih dewasa. Sedikit lelah, tapi tetap menyimpan semangat. Hari itu, ia berangkat lebih sore, karena ada janji bertemu dengan seorang pria di pantai sebelum masuk kerja. Pria itu bernama Dimas, tamu tetap yang sering datang ke Laguna Lounge. Beberapa kali Dimas berbicara sopan padanya, tidak seperti tamu lain yang suka menggoda. Ia tampak berpendidikan, berpenampilan rapi, dan selalu memperlakukan Anissa dengan hormat. Sore itu, langit mulai memerah. Anissa berjalan menyusuri pasir lembut di tepi pantai. Letaknya tepat di sebelah Laguna Lounge, tempat ia bekerja. Ombak kecil berkejaran di kakinya, dan suara burung camar sesekali terdengar di kejauhan. Dimas sudah menunggu di bawah payung pantai dengan 2 gelas jus jeruk di meja. Ia tersenyum ketika melihat Anissa datang. Kamu datang juga? Ya, aku kira lupa. Anissa tersenyum kecil sambil duduk. Aku nggak lupa. Kok, cuma tadi nyiapin buat kerja. Sebentar lagi juga harus siap-siap masuk. Mereka berbincang ringan tentang kerja, tentang Bali, dan sedikit tentang hidup di perantauan. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Bali, Anissa merasa ada seseorang yang mendengarkan tanpa menghakimi. Namun di tengah obrolan itu, Anissa menyadari sesuatu. Tatapan Dimas padanya tidak sekadar ramah. Ada sesuatu di mata pria itu, campuran kekaguman dan rasa ingin tahu yang membuat jantungnya berdebar. Anissa, kamu beda dari yang lain, kata Dimas pelan sambil menatap laut. Aku sering datang ke lounge itu. Tapi kamu, entah kenapa rasanya tenang kalau ngobrol sama kamu. Anissa tersipu. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dalam hatinya muncul perasaan aneh antara nyaman dan takut. Takut jika perasaan itu membuatnya lengah dalam dunia yang sudah mulai ia pahami kerasnya. Matahari semakin turun, menyisakan warna jingga keemasan di cakrawala. Anissa berdiri, menepuk-nepuk celananya dari pasir. Aku harus masuk kerja, Dim. Nanti Bang Reno marah kalau telat. Dimas hanya mengangguk, lalu berkata pelan, boleh aku anter? Anissa tersenyum samar. Nggak usah, aku bisa sendiri. Tapi, makasih ya, udah ngajak aku ke sini. Ia melangkah pergi, meninggalkan jejak kakinya di pasir, yang perlahan dihapus ombak. Di belakangnya, Dimas masih menatap, seolah tahu bahwa gadis itu akan menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar malam kerja biasa. Malam itu, Laguna Lounge tampak lebih ramai dari biasanya. Musik terdengar lebih keras. Lampu-lampu warna emas berputar memantulkan cahaya ke seluruh ruangan. Anissa baru saja datang dari pantai. Masih terasa sisa angin laut di rambutnya. Ia berdiri di balik meja resepsionis sambil memperhatikan tamu-tamu yang datang silih berganti. Tak lama kemudian, Bang Reno muncul dari arah dalam,
mengenakan kemeja hitam rapi seperti biasa. Senyumnya tenang, tapi tatapannya tajam. Ia menghampiri Anissa dan berbisik pelan. "Nis, malam ini ada tamu VIP, orang penting. Aku mau kamu yang temani dia." Anissa sedikit terkejut. "Temani? Maksudnya gimana bang?" Reno menatapnya sambil tersenyum tipis. "Tenang aja, cuma duduk di meja mereka, nemenin ngobrol, bikin suasana nyaman, gitu aja. Kalau dia senang, kamu bisa dapat tips besar malam ini." Anissa menelan ludah. Hatinya ragu, tapi melihat Reno yang menatapnya dengan penuh keyakinan, serta mengingat dompetnya yang mulai menipis lagi, ia akhirnya mengangguk pelan. "Baik, bang, aku coba." Beberapa menit kemudian, Anissa dibawa oleh salah satu pelayan menuju ruang VIP di lantai atas. Musik di sana lebih lembut, pencahayaan redup, dan aroma parfum mewah memenuhi udara. Di tengah ruangan, duduk seorang pria berusia 40-an, berjas rapi, dengan senyum lebar. "Ini yang baru ya?" katanya sambil menatap Anissa dari ujung rambut sampai kaki. Anissa hanya menunduk sopan. "Selamat malam, Pak Cantik," ujar pria itu sambil tertawa kecil. "Duduk sini aja, biar lebih enak ngobrolnya." Anissa duduk dengan gugup. Ia mencoba tersenyum, menanggapi obrolan ringan sang tamu tentang bisnis, tentang Bali, tentang musik. Sekali waktu, pria itu memuji penampilannya, dan Anissa hanya tersenyum sopan sambil meneguk minumannya perlahan. Waktu berjalan lebih cepat dari yang ia sadari. Ketika pria itu akhirnya pamit, ia meninggalkan beberapa lembar uang di atas meja. "Buat kamu, ya, malam ini aku senang," katanya sebelum pergi. Anissa hanya terdiam, menatap uang itu lama-lama. Perasaan di hatinya campur aduk antara lega, syukur, tapi juga sedikit hampa. Reno datang beberapa menit kemudian, menepuk pundaknya. "Bagus, Nis. Kamu udah bisa hadapi tamu dengan tenang. Lihat kan, nggak semua yang kamu kira buruk itu benar-benar buruk." Anissa tersenyum tipis, tapi dalam hatinya berkata, "Mungkin benar, tapi entah kenapa aku merasa sedang berjalan di jalan yang makin jauh dari diriku sendiri." Lanjut di part selanjutnya.